Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Good morning, Soli Solihah. How are you today? I'm good. Alhamdulillah, luar biasa. SD Nurul Faizah, semangat. Yes, yes, yes. Today we will learn about thematic 2. Thematic 2, tema 2 ya. But before we start our lesson today, let's pray together. Sikap berdoa. Tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Doaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kelas. Yes, yes. Mana semangat, Bu? Ini semangatku. Oke, maaf ya berantakan. Oke, misalkan akan share screen. Let's go to our sway. Where is our sway? Nah, sebentar ya. Nah ini sway-nya. Oke, let's go to our sway. Okay, Solihah. Today we will learn bahasa Indonesia. Okay, it's about tokoh dan karakter cerita. Kira-kira apa ya tokoh dan juga karakter itu? Okay, let's read it together. Okay, you can open thematic 2, page 30. Okay, Solihah, thematic 2, page 30. Coba Miseka besarkan dulu layarnya Miseka supaya Solia bisa lihat ya. Oke, sudah? Oke, sudah? Nah, kita akan membaca teks dan mengenal tokoh dan karakter. Nah, sekarang coba resen. What is the meaning of tokoh? Apa itu artinya tokoh? Ayo. Oke, Mumtaz. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Remember, pelaku ya. Jadi yang dicerita itu ada siapa aja sih? Bisa manusia, bisa hewan juga bisa tumbuhan. Pokoknya makhluk yang disebutkan di cerita makhluk. Kenapa misalnya sebut makhluk? Karena nggak semuanya manusia ya, tergantung ceritanya. Kalau karakter, apa itu karakter? Nah, karakter itu pembawaan orang atau pembawaan makhluk hidup ya. Nih, sudah bisa tulis berupa sifat. Misal dia sifatnya baik, dia sifatnya tulus, kepribadiannya seperti apa? Kepribadiannya, watak serta tingkah laku. Tingkah lakunya dia selama ini selalu suka membantu, suka menolong, itu namanya tingkah laku. Oke, kita lanjutkan ya. Now let's read Bunga Melati yang Baik Hati. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Bisa kita stop share dulu. Stop share. Oke, kita ke Bunga Melati yang Baik Hati. Tema 2. Sebentar. Tema 2 ini. Nah, ini ya bukunya. Menyayangi tumbuhan dan juga hewan. Oke, kita lanjutkan. Tadi halaman berapa ya? Bentar, bisa cek dulu. Bunga Melati itu halaman 30. Page 30. Oke, let's go to page 30. Saya langsung di sini aja ya.
Page 30. Dua 25, 26, 27, 28. Oh ini sudah ketemu. Page 30. Bacalah dongeng berikut, diskusikan yang ada dalam dongeng tersebut. Oh, page 27. Bisa kalian lihat ya, not 30 but 27. 27. Ayo langsung lihat. Ayo kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Kayak Salsa lihat. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lainnya. Putri satu berkata, "Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini." Putri dua juga bilang, "Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih, bersih, harumnya semerbak, memenuhi taman ini." Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Bunga sedap malam. Itu tadi putri satu. Oh iya, putri satu. Sekarang kita ke bunga sedap malam. Bunga sedap malam bilang, "Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu?" Kemudian bunga anggrek menyahuti, "Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras." Kemudian bunga mawar biru menjawab, "Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek jika sudah layu dipajang di sana." Bukan menjawab ya, misalkan alat ya, menyauti bunga mawar biru. Ternyata mereka tuh lagi ngerasani ya, gibah maksudnya. Oh bukan gibah, memojokkan ya, bukan gibah. Memojokkan si bunga melati. Dan ternyata bunga melati ini dengar ya, dari mana? Miss. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya manis, membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbangnya datang, yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang, mempersilahkan mengisap sari madu, mengisap sari madu yang ada di setiap bunganya. Para bunga tentu tidak bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga lainnya kini mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain minta maaf kepada bunga melati. Kepada bunga melati, di mana tadi? Atas perasaan cemburu mereka, kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati justru harus disyukuri. Bunga semadap malam berkata, "Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku melati." Bunga anggrek mengatakan, "Aku juga mau minta maaf melati. Selama ini aku iri padamu, ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami." Bunga mawar biru bilang, "Sama ini aku juga berburuk sangka padamu melati. Aku minta maaf ya." Bunga melati menjawab,
Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa berprasangka buruk. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan ya, Bunga Melati ini, aduh, bunga yang sangat legowo sekali. Jadi bukan hanya di cerita ini ya, tapi di sekitar kita juga sedihnya, ini misalnya ngomong fakta ya, bukan fakta, ya fakta, beberapa orang membicarakan kalau bunga melati itu bunga yang bisa memanggil makhluk halus, makhluk setan, kunti, pocong ya seperti itu. Tapi padahal enggak, solih-solihah, justru bunga melati ini karena saking harumnya itu apa ya? Ada kepercayaan kalau bunga melati itu bisa mengundang cinta. Nah, jadi solihah kalau mau lebih dicintai, lebih mencintai, bisa menanam bunga melati. Kalau karena misalnya orang Jawa, jadi misalnya diajarin seperti itu ya. Kalau bunga melati itu adalah bunga cinta. Cinta untuk orang tua, cinta untuk keluarga, cinta untuk teman-teman, kasih sayang seperti kasihan ya bunga melati ini di mana-mana kok itunya jelek sekali ya pamornya. Nah sekarang coba solihah tuliskan 4 tokoh yang ada di dongeng beserta dengan karakternya. Ingat, tokoh adalah pelaku. Pelakunya tadi siapa aja ya? Ayo ada siapa ya? Putri 1, Putri 1, Putri 2. Kemudian selain manusia si putri-putri tadi, apa ada yang lain nggak? Raise your hand. What? Good job. Yang suka berprasangka buruk, ngomongin jelek temennya itu tadi siapa? Bunga sedap malam, bunga anggrek, bunga mawar biru. Yang legowo adalah si bunga melati. Bukan legowo ya, apa baik hati. Langsung dimaafkan ya teman-temannya. Oke, misalkan akan stop share. Misalkan share screen aja ya langsung jawabannya. Ini ya, betul ya? Wait. Misalkan stop share dulu, misalkan share screen lagi. Nah, ini sudah misalkan tulis jawabannya, solihah. Di sini ada 1, tokoh Putri 1. Tadi apa? Senang dengan bunga-bunga yang ada di Taman Istana. Tokoh Putri 2 juga gimana? Sama. Beliau juga suka banyak bunga yang ada di istana. Kalau solihah memperhatikan tadi di ceritanya Putri 1 sama Putri 2 ini nggak ikut-ikutan si bunga-bunga ini ya buat mengatakan sesuatu hal negatif ke si bunga melati ini. Kalau tokoh bunga sedap malam sudah jelas iri, buruk sangka, tapi endingnya mau minta maaf, say sorry. Burung bunga anggrek juga seperti itu. Awalnya iri, buruk sangka, ih apaan sih melati itu? Udah apa kok soan gitu loh, mentang-mentang wangi, banyak kumbang yang datang. Aduh, gak usah ditiru ya. Tapi akhirnya mau minta maaf juga. Begitu pula dengan bunga mawar biru. Dan yang terakhir bunga melati. Bunga melati adalah mempunyai karakter yang baik hati, gak sombong dan pemaaf. Di sini saja katanya Sifira Jenapuk. Nah, nggak sombong, pemaaf itu bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari kita. Memang kita nggak bisa memaksa seseorang buat suka sama kita, tapi kita bisa memaafkan orang yang berkata tidak baik atau melakukan sesuatu hal yang tidak baik pada kita, seperti tokoh si bunga melati ini ya, solihah. Oke, sekarang kita lanjutkan ke tematik bentar. Bisa kalian lihat. Oh, open your tematik to page 93.
Halaman 93. Coba misalkan share screen halaman 93. So, 2, 3. Nah, solihah. Sekarang kita ke page 93. Page 93 ya sudah betul. 93. Sekarang kita lanjutkan ya. Solihah, tadi kan kita sudah bahas sifat di sebuah cerita ya, yang tadi. Sifatnya Putri ini bagaimana, sifat Bunga ini bagaimana. Sekarang, this is your turn. I want you to discuss. Tapi karena di sini online ya, diskusikan dengan pikiran solihah sendiri, sikap baik apa aja sih yang sudah solihah lakukan. Kalau di sini tulis ya, tulis sikap baik yang telah dilakukan pada tempat yang tersedia. Oke, I will give you examples. Misalkan kasih contoh ya, sikap baik yang telah kamu lakukan. Oke, kalau misalkan sikap baik yang telah saya lakukan. Oke. Membantu Miss Vivi mengambilkan buku. Ini kalau misalkan ya. Nah, terus sikap baik temanmu yang sudah dilakukan. Kalau sifat teman berarti bukan sifat kita ya, tapi sifat teman kita. Katakanlah misalkan mau nulis Ustazah Viola. Ustazah Viola aja. Sikap baik yang Ustazah Viola ya. Ustazah Viola membantu saya meminjamkan saya ballpoint. Nah, seperti itu. Lagi misalkan, oke lagi. Kalau sikap baik lagi ya. Tadi misalkan sudah membantu Miss Vivi mengambilkan buku, terus apa ya? Membelikan Ustazah Ulfa pentol. Ya, membelikan Ustazah Ulfa pentol bakso. Loh, ini misalkan nulisnya yang benar ya. Jadi pernah dulu. Terus kalau yang lainnya, sikap baik temanmu yang sudah misalkan yang temanmu lakukan. Ustazah Latifah. Ustazah Latifah menyapa saya ketika di sekolah. Nah, ini sudah bisa beri 4 contoh. Sudah lebih dari cukup ya. Now it's your turn. Giliran solihah yang mau menulis, you can post the video if you want to write the answer. I will stop share. And now for your exercise, untuk tugas solihah, silahkan, bukan diskusikan dengan teman, silahkan rekam suara kalian, oke? Mengenai sikap baik apa yang telah kalian lakukan. Bisa kata baik ya, bukan hanya sikap baik. Rekam suara kalian mengenai sikap baik kalian. Sikap baik kalian pada teman dan sikap baik teman kalian. Nah, solihah, rekam suara kalian mengenai sikap baik kalian ya pada teman dan juga sikap baik teman kalian pada kalian sendiri.
Sama kayak tadi, tapi kalau misalkan tadi kan misalkan ketik ya karena Zoom. Sekarang misalkan mau dengar suara Soli. Jika sudah, please send your voice note. Pakai voice note ya. To Miseka WhatsApp number. Oke, Soliha, do you get it? Rekam suara kalian mengenai sikap baik kalian pada teman dan sikap baik teman kalian pada kalian sendiri. Please send your voice note to Miseka WhatsApp number. Jangan lupa dikerjakan ya. Remember, good students will do their exercise. Oke, Miseka bersihkan. Thank you, Soliha. Syukron for watching my video. Now let's close our lesson by doa. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, Soliha. Salam untuk keluarga yang ada di rumah ya. Jangan lupa istirahat kalau sudah selesai daring.